Prinsipnya saya setuju 1000%. Rumah sakit yang dijual itu ada SDM-nya. Semua SDM-nya. Dari mulai dokter, dari mulai tenaga medis, semua itu harus kita jual habis-habisan. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, saya setuju tuh. Dunia rumah sakit tuh orang ngelihat, di sana bagus loh layanannya. Di sana bagus loh dokternya. Di sana perawatnya baik-baik deh. Di sana, pasti ke sana semua. Tapi jangan dilupakan. Karena ingat, 40% kita hidup di rumah sakit ini di dimensi bisnis. Sayang kan punya perlengkapan tapi nggak ada yang menyampaikan. Sayang punya alat-alat bagus tapi tidak ada yang menjelaskan kita bahwa akhirnya orang ngertinya cuman oh ya bagus sana ternyata ada tuh alat di sini. Tahu gitu saya di sini aja. Banyak orang begitu. Jadi saya setuju pertama tetap SDM tapi juga fasilitas yang kita miliki khususnya fasilitas yang di circle pertama tadi ya. Iya. Instalasi ini kita punya tawarkan, jelaskan, edukasi ke masyarakat. Bicara tentang prinsip pelayanan prima di rumah sakit. Silakan berikutnya. Yang satu tentunya kembali ke visi besar rumah sakit, safety patient, patient safety. Tidak boleh ditoleransi, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh dirubah-rubah. Patient safety itu number one. Begitu nggak Pak rumah sakit ya? Karena kita bermain dengan masalah nyawa, gitu kan ya. Berarti itu satu. Jadi semua yang berkaitan dengan patient safety harus menjadi concern semua orang. Even itu sampai level direktur rumah sakit sekalipun juga. Ya, saya pernah di rumah sakit tuh ya, lagi meeting nih. Lagi meeting, kebetulan dokter yang ikut di meeting itu dokter bedah. Ada masalah, meetingnya ditunda, Pak. Pandai, sorry ya, saya nggak bisa lanjutkan. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Tapi saya nggak sebel, nggak kesel. Saya bilang top. Karena apa? Itulah dokter yang sesungguhnya. Safety patient number one. Orang lain belakangan. Kamu nanti dulu. Safety patient. Nah, harus begitu tuh konsep berpikirnya ya. Lalu yang kedua, sistem yang efektif. Rumah sakit ini kalau menurut saya industri yang SOP-nya paling banyak. Paling banyak tuh. Ya, karena mungkin tadi mendorong untuk sampai ke kualitas, suka nggak suka tuh. Makanya kadang-kadang saya kalau bantu rumah sakit yang buat SOP itu bolong-bolong, saya bilang, lah ini rumah sakit itu berapa lama? Kok SOP-nya bolong-bolong begini? Iya Pak, kita belum, sebenarnya nggak bisa. Bereskan dulu. Wajib itu. Lalu yang ketiga, nilai semangat main dengan hati. Ini harus muncul apa? Value, nilai. Nilai-nilai perusahaannya harus bicara hal seperti ini. Nah, masalahnya sekarang gimana sih? Kalau kita bicara tentang nilai, ya, saya terus terang, saya kadang-kadang orang yang tidak suka hal-hal yang rumit-rumit dan ngawang-ngawang. Semuanya serba to the point, ya. Kenapa? Karena banyak visi misi itu terlalu ngawang-ngawang. Ya, rumah sakit harus mengembangkan layanan yang optimal, bla bla. Pusing. Aduh, gimana sih ini membayangkannya? Padahal nilai-nilai itu harus hidup, menjadi kultur, menjadi apa ya, semacam aktivitas kita hari-hari. Jangan pakai bahasa tinggi-tinggi, simpel aja, gitu ya. Ini mungkin saya bukannya menyombongkan ya, tapi kalau Bapak dan Ibu ngelihat nilai yang kami buat, itu nggak ada bagus-bagusnya, tulisannya to the point dan asal to the point dan tajam. Ya, kayak ini contoh nih ya. Nih. Simpel aja, speed, accuracy, quality. Speed apa aja? Prokrastinasi, nggak boleh nunda-nunda. Responsif, orientasi pada hasil. Akurasi, harus detil. Antisipasi, standar. Quality, high expectation, client oriented, perfect service. Simple. Kalau kita ngedrill ini ke tim kita juga nggak berbelit-belit. Langsung aja, jangan nunda, beresin. Harus respon. Setiap klien telepon, jawab. Nggak boleh kabur. Setiap ada komplain, jawab, selesaikan. Jadi enak ngajarnya. Tapi kalau kita terlalu ngawang-ngawang, waduh. Kita nggak ngerti, anak buah nggak ngerti, sama-sama bingung. Akhirnya,
value-value organisasi itu hanya nempel di tembok. Bagus, hiasan, warna-warni. Tapi nggak ada yang ngerti, nggak ada yang baca. Terus apa manfaatnya buat kita? Gitu ya. Ini value saya bangun 2013. Untuk sampai ngelotok di kepala mereka, butuh waktu 6 bulan. Full 6 bulan. Kalau dulu awal-awal dibangun tuh, setiap orang harus giliran. Hari ini, kamu ngomong siapa? Prokrastinasi apa maksudnya? Ya Pak, saya kemarin melakukan kesalahan menunda laporan yang harusnya sore saya kirim, nunda besok pagi, sehingga jadi masalah. Oke, belajar. Nah, ini contoh ya. Kita harus hidup dari nilai yang clear dan jelas. Nah, saya mau nanya dulu nih, kalau nilai-nilai yang ada di Rumah Sakit Semen Gresik apa ya contohnya? Siapa yang bisa menyampaikan? Apa salah satu nilai? Value, akhlak. Saya itu pengajar akhlak, Pak. 2019 saya diminta satu BUMN ya untuk mengajarkan akhlak. Saya bilang begini, akhlak itu bagus, tapi akhlak itu masih di awan-awan gitu ya. Penerapannya bagaimana? Jadi saya turunkan tuh. Ya, lalu akhirnya ada satu BUMN yang make akhlak hasil turunan saya tuh ya sesimpel mungkin, dan mereka pakai untuk asesmen karyawan. Hampir berapa ribu karyawan kita asesmen. Ya, akhlak bagus, tapi masih ngawang-ngawang. Ya, kayak contoh amanah. Amanah itu apa sih? Simple. Kalau ngerjain sesuatu harus tuntas, tas, titik. Waktu saya sampaikan ke satu BUMN, iya juga Pak ya, selama ini membayangkan akhlak tuh persepsinya macam-macam. Ternyata kalau kerja itu harus tuntas, karena itu amanah dari organisasi buat kita. Nah, akhirnya ketika itu diterapkan sesimpel itu, mudah. Even OB sekalipun juga ngerti, oh ya harus tuntas, bersihin harus tuntas, ini harus tuntas. Ya, nanti bagian apalagi administrasi harus tuntas. Nggak boleh ada hari sore-sore belum selesai, nggak ada koordinasi sama atasan. Kalau belum selesai, ngomong sama atasan. Udah selesai, lapor sama atasan. Nah, hal begitu harus digaungkan terus. Ya, oke, kita akhlak ya. Saya pikir bagus ya akhlak juga. Kalau kita turunkan lebih dalam lagi bagus. Lalu perbaikan berkelanjutan ini juga sama. Makanya inovasi itu kadang-kadang jangan cuma formalitas. Oh, yuk kita ada inovasi baru. Ada pekan inovasi, ada bulan inovasi baru. Karena apa? Karena kita tidak ngerti bahwa yang namanya inovasi itu nggak usah yang gede-gede. Inovasi bagaimana sih supaya orang kerja itu, kalau pulang kerja, meja harus rapi dan bersih. Wah, Pak, kok inovasi cuma kayak begitu? Lah, kita kalau mau membangun budaya inovasi, harus dari yang kecil-kecil dulu. Kalau yang sudah besar-besar puyeng. Ya, inovasi apa lagi? Inovasi antrian. Ini orang ngantri kenapa begini ya? Gitu ya. Ini kenapa begini ya? Nah, caranya gimana budaya inovasi itu? Supaya bisa muncul. Nah, coba caranya gimana? Saya pernah ditanya orang, Pak, orang yang pinter, yang IQ-nya pinter itu sebenarnya orang yang otaknya bagaimana sih? Bentuk otaknya. Saya bilang, bentuk otaknya ya nggak ada apa-apanya, sama kayak kita. Lalu membedakan apa? Kok ada orang pinter, ada orang biasa-biasa, ada orang bodoh? Nah, ternyata jawabannya simple. Orang yang pinter, yang smart, ya kan, itu dia punya satu kebiasaan. Nah, C depannya, ayo, belakangnya bahasa Inggris. 100.000 loh kalau bisa jawab nih. Silakan Pak. Ya. Titik. Saya kasih lu bocoran lagi. Bahasa Inggris. Nambah lagi bocoran. R. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Dr. Curiosity. Yes, 100.000. Curiosity. Orang cerdas itu, yang membedakan orang cerdas dan orang biasa itu, ada orang cerdas selalu bertanya. Makanya kalau kita punya anak-anak banyak, mah ini apa, ini apa, jangan sudah jangan banyak nanya-nanya, malu-maluin.
Jangan. Itu calon Einstein tuh, orang pinter tuh nanti tuh. Jawab, jelaskan, jawab, jelaskan. Karena orang-orang yang cerdas itu orang yang selalu mempertanyakan segala macam. Contoh ya di kantor, ini kenapa sih lampu gelap banget ya? Kayaknya harusnya dibuat begini. Nah, mulai kan inovasinya muncul dari pertanyaan. Kalau dia datang ke kantor, datang jam 8, istirahat keluar, pulang jam 5, tidak pernah peduli dengan situasi lingkungan, tidak pernah punya rasa ingin tahu, otaknya tidak pernah melebar, tidak pernah berkembang. Yang ada hanya jadi orang yang statis saja dengan kebosanan hidupnya. Tapi orang-orang yang cerdas itu nanya, sebentar, ini kok banyak pasien nunggu di sini kok nggak ada air minum ya? Ini harusnya ada minimal dispenser 1. Ini kok pasien ngumpuk di sini ya? Oh, bangkunya salah nih. Harusnya jajarnya ke sini. Itu aja udah inovasi loh. Jadi inovasi jangan pekan inovasi baru mikir. Salah. Jadi biasakan. Saya tuh kalau di kantor sama anak tim jalan. Coba lihat sekeliling. Ada yang aneh nggak? Apa ya Pak ya? Biasa aja, mosok. Coba lihat. Oh iya, ini masalah ya Pak ya. Oh iya, ini harusnya bisa begini ya Pak ya. Oh harusnya begini. Nah, kan kreativitas muncul, inovasi muncul dari cara kita mendidik tim kita. Nah, masalahnya dari mana? Muncul dari diri kita sendiri. Kalau kitanya juga nggak kreatif, mau ngajar apa ke bawahan? Kitanya nggak punya curiosity, gimana bawahan punya curiosity? Kitanya dulu. Pastikan setiap masuk rumah sakit, setiap hari, setiap pagi, cek scanning matanya. Ada yang nggak beres nggak sih? Harusnya gimana sih nih? Ini kenapa kok sampah jam segini numpuk ya? Sebentar. Saya harus cek dulu kenapa ya sampah gini. Panggil bagian GE, bagian umum. Mas, kenapa ini kok sampah begini? Oh iya Pak, soalnya sampah itu diambil setiap jam 8 pagi. Lah, saya bilang. Nggak salah Pak, jam 8 kan udah penuh layanan. Harusnya sampah itu subuh-subuh jam 6. Itu inovasi loh. Inovasi itu. Bukan hal yang muluk-muluk, wah harus bagaimana, enggak. Ya, nah kultur inovasi harus dibangun. Memberdayakan pasien. Nah ini menarik ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tenaga kerja, tenaga ya, pada saat pasien rawat inap segala macam, ini kan perawatnya terbatas, sibuk sana-sini, kadang-kadang kita lupa. Pasien itu kan didampingi sama keluarga pasien. Belajar dengan sopan santun, Pak, mohon maaf, bisa bantu ini enggak? Jangan yang beresiko ya, bantu cuma sekedar balikin badan dikit, bantalnya selipin. Boleh, Pak. Karena kita ngerasa, Pak, nunggu pasien mah, udah, biarin aja urusan lah. Akhirnya kita sibuk sendiri, padahal kita bisa. Karena namanya kesembuhan itu kan dua belah pihak. Kitanya juga beraction, yuk bagian-bagian yang bisa dibantu oleh pasiennya sendiri atau keluarga pasien, ya sudah, hanya mereka bersedia nggak Pak?